Terima kasih Mas Bimo, pimpinan yang saya hormati, seluruh teman-teman anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri dan jajarannya, mulai Pak Wamen 1, Wamen 2, Pak Deputi, Bu Deputi, Pak Menteri dan pimpinan dan teman-teman sekalian, memang hari ini bukan rapat Komisi 8 dengan Menteri Agama, tapi ini rapat Komisi 6 dengan Menteri BUMN. Tapi Pak Menteri, kita sebagai anggota DPR bukan hanya bertanggung jawab kepada pimpinan kita dan rakyat, tapi kita juga akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Menteri akan bertanggung jawab, saya juga dan seluruh kita semua. Nah, Pak Menteri, yang perlu kita ketahui bahwa 70% jamaah haji Indonesia itu adalah orang-orang susah. Mereka terdiri dari pedagang, petani, PKL, pedagang UMKM, ASN, guru, yang menunggu puluhan tahun untuk naik haji, Pak Menteri. Ya, menunggu puluhan tahun dan belum tentu umur mereka cukup untuk mendapatkan jatah haji. Ya. Dan ini kesempatan kita membantu mereka yang akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, berhaji. Nah, ada 3 komponen biaya haji yang besar, yakni penginapan, catering, dan juga ongkos pesawat. Dan salah satu pesawat yang akan mengangkut jamaah haji itu adalah National Flag Carrier kita, Garuda Indonesia, yang juga perusahaan yang Pak Menteri naungi sebagai Menteri BUMN dan mitra kami di Komisi 6. Nah, untuk itu Pak Menteri, sekali lagi jamaah haji Indonesia tidak pernah ribut. Mereka sekarang menasik dan berharap cemas. Mudah-mudahan biaya haji bisa turun supaya mereka yang puluhan tahun udah nenek-nenek, kakek-kakek menabung, mengumpulkan rupiah demi rupiah bisa berangkat haji, Pak Menteri. Disinilah kita sebagai pejabat negara, Pak Menteri sebagai Menteri BUMN yang membawahi Garuda, dan kami anggota DPR Komisi 6, harusnya kita berperan serta membantu mereka, meringankan beban mereka. Nah, untuk itu sebagai anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, karena ini memang instruksi ketua fraksi kami langsung, untuk menyampaikan ini kepada Pak Menteri sebagai pembina Garuda, untuk menghitung ulang, mengevaluasi ulang, dan mengkaji ulang biaya ongkos haji transportasi yang ditawarkan oleh Garuda. Agar apa? Agar bisa meringankan jamaah haji. Agar apa? Agar umat Islam yang 70% sulit itu, yang menabung rupiah demi rupiah puluhan tahun, ya, mereka bisa berangkat haji, Pak Menteri. Ya. Karena jabatan ini yang Pak Menteri emban dan kami emban, itu bukan hanya kita pertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, Pak Menteri. Tolong ini dikaji ulang. Mari kita gunakan jabatan kita untuk meringankan beban yang ada di jemaah haji. Mereka orang sulit, Pak Menteri. 70% orang susah, tapi mereka punya keinginan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin Pak Menteri segera mengeksekusi jilbab yang ada di Garuda. Kenapa? Saat ini aturan kebijakannya di Garuda sudah hampir final. Nah, harapan kami Pak Menteri segera mengeksekusi agar pramugari-pramugari Garuda yang ingin melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam dengan menutup aurat dengan berjilbab itu bisa dilaksanakan. Tolong Pak Menteri segera eksekusi, karena informasi yang saya dapatkan aturannya sudah hampir selesai dan lagi difinalisasi oleh pihak Garuda. Jadi insya Allah bulan Februari ini kita bisa meletakkan fondasi bahwa
setiap warga negara bisa menjalankan kewajibannya. Tentara, polisi sudah boleh berjilbab. PNS juga sudah boleh. Kenapa pramugari Garuda belum boleh? Padahal Citylink sudah, Sriwijaya sudah, bahkan Lion Air pun boleh. Kenapa Garuda, national flag carrier kita belum? Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Menteri, berulang-ulang kali di tahun 2022, saya mengingatkan Bio Farma Group dan Kementerian BUMN bahwa ada siksa vaksin Pak Pahala, vaksin COVID-19 Pak Pahala, itu nilainya 350 miliar. Yang 2023 ini akan expired Pak Pahala. Dan saya belum melihat ada langkah konkret dari Kementerian BUMN untuk menyelesaikan ini. Jangan sampai teman-teman Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma berjibaku tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu, berkontribusi menyelamatkan negara ini dari pandemi COVID. Tapi setelah pandemi COVID berakhir, mereka ada temuan BPK. Mereka dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum. Karena apa? Kita tidak mengantisipasi hasil audit nantinya yang akan jatuh. Ya, karena apa? Karena vaksin COVID itu, gotong royong itu ada sisa sekitar 3,5 juta dosis yang belum terpakai. Nilainya itu 350 miliar. Untuk itu, dalam rapat ini berulang kali saya sudah sampaikan ke pimpinan agar diadakan rapat gabungan Komisi 3, Komisi 6, dan Komisi 9 bersama dengan KPK, Jaksa Agung dan Kapolri, serta Menteri BUMN dan Bio Farma, serta Menteri Kesehatan. Karena kan ini perintah dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah kepada Bio Farma. Bukan hanya vaksin, ada obat-obat COVID yang banyak stoknya. Itu nilai kalau tidak salah 180 miliar. Pak Pahala hafal di dalam kepalanya. Nah, saya minta ini jadi perhatian Kementerian BUMN dan pimpinan agar kita bisa segera mengadakan rapat gabungan untuk kita carikan solusi. Jangan sampai auditnya keluar dulu, baru kita kejar. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya sepakat yang disampaikan Pak Menteri dan Pak Tiko bahwa memang karya-karya ini harus kita selesaikan. Kita selamatkan, kita restrukturisasi biar tuntas. Jangan ini menjadi bom waktu masa lalu yang terus menghantui kita. Ya, saya rasa tepat bahwa HK, Wika, dan Waskita kita tolong. Saya mengapresiasi itu keberanian Kementerian BUMN untuk mengeksekusi ini. Yang terakhir, dana pensiun Pak Menteri. Saya rasa dana pensiun ini perlu shock terapi. Jadi melakukan pembenahan itu harus ada shock terapi. Saya rasa langkah Pak Menteri untuk dulu memerintahkan Pak Tiko datang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan kasus Jiwasraya ini perlu diulangi lagi. Ya, di kasus dana pensiun. Banyak sekali dana pensiun yang merugikan karyawan. Contoh, saya kasih contoh yang pernah saya laporkan ke Pak Menteri dalam ruang rapat. Karyawan Semen Padang di Dapil saya Sumatera Barat itu sampai sekarang tunjangan kesehatannya masih berlarut-larut. Bahkan harus dibawa ke pengadilan. Ya, ke pengadilan. Padahal Semen Indonesia Group, Semen Padang, Pak Menteri bilang untung kan, 2 triliun lebih. Ini perusahaan sehat, perusahaan besar, tapi salah kelola dana pensiun. Ini contoh yang disampaikan Pak Menteri tadi. Mereka umur 70, tunjangan kesehatan nggak dibayar. Ya mungkin tunggu mati dulu baru dibayar. Sekarang mereka berjuang ke pengadilan. Jadi nggak ada salahnya Pak Menteri. Pembenahan itu harus dibarengi dengan langkah hukum yang diambil oleh Kementerian BUMN. Untuk apa? Untuk shock terapi. Supaya nggak main-main lagi. Kan dana pensiun ini kan triliunan. Satu BUMN bisa ngelola triliunan. Mungkin lebih gede duit pengurus dana pensiun daripada mainannya direkturnya. Gitu loh. Ini kan fakta. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Menteri. Sekali lagi yang poin pertama ini Pak Menteri, 70% jamaah haji menanti kita. Menanti Pak Menteri dan kita semua. Dan mereka orang-orang susah Pak Menteri. Disinilah kita mempergunakan jabatan kita, membantu mereka.
Nggak ada gunanya Pak Menteri jadi Menteri BUMN, saya jadi anggota DPR, kalau kita tidak bisa meringankan ya ongkos jamaah haji kita yang rata-rata orang-orang susah, dia jual tanah, jual sawah, jual rumah untuk berangkat haji Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.